Pembalasan untuk kekejaman ibu mertua. Aku jebloskan ibu mertuaku yang telah tega perlakukan aku seperti pembantu. Hidup Kirana sederhana. Terlalu sederhana. Bahkan, ia tumbuh di desa kecil bernama Tunggul Jati, sebuah titik kecil di peta yang bahkan supir angkot pun sering lupa pernah melewatinya. Rumahnya berdinding kayu, sebagian papan sudah keropos dimakan usia, beratap seng yang jika hujan datang, terdengar seperti ratusan kelereng dilempar ke dalam kaleng kosong. Suara itu dulu menakutinya saat kecil, tapi kini menjadi musik pengantar tidur yang menenangkan. Kirana adalah anak sulung dari 2 bersaudara. Ibunya lumpuh sejak stroke 5 tahun lalu. Hanya bisa duduk di kursi rotan dekat jendela, dengan pandangan mata yang selalu tampak sayu tapi penuh kasih. Sementara adik lelakinya, Bima, putus sekolah dan kini membantu tetangga bertani demi sesuap nasi. Ayah mereka sudah lama pergi. Entah kemana. Kirana berhenti menunggu sejak umur 15. Ia tak marah, hanya sudah terbiasa dengan kehilangan. Warisan yang ditinggalkan sang ayah hanya sebidang tanah kering seluas lapangan voli, dan rumah reot yang terus mereka pertahankan dengan tambalan dan doa. Tapi di sanalah cinta mereka tinggal. Dan cinta, bagi Kirana, sudah lebih dari cukup. Setiap pagi, Kirana bangun sebelum ayam jantan berkokok. Ia memetik daun singkong di belakang rumah, menumbuk cabai rawit merah dengan garam dan terasi, menanak nasi di tungku tua yang setiap hari merengek minta diganti. Kadang ia harus memompa air belasan kali agar cukup untuk mandi dan mencuci. Setelah itu, ia akan membawa keripik singkong buatan tangan sendiri ke warung-warung kecil di desa sebelah. Sepulangnya, ia memandikan ibu, menyuapi, menyisir rambutnya pelan, seperti mengelus sejarah panjang kehidupan mereka. Kirana mencintai rutinitas itu. Meski letih, tak ada yang ia keluhkan, karena ia tahu, meski miskin, mereka masih saling punya. Dan ia pikir, itulah hidupnya selamanya. Sampai pada suatu siang yang terik dan lengang, datanglah Damar. Damar datang seperti musim hujan pertama setelah kemarau panjang. Membawa senyum yang teduh, suara yang tenang, dan sikap yang berbeda dari laki-laki desa kebanyakan. Ia anak dari kenalan jauh ibunya. Dulu sering bermain ke rumah saat kecil, katanya. Kini, ia bekerja sebagai mandor proyek di kota. Pulang kampung sebentar karena pekerjaan libur sementara. Beberapa kali mereka bertemu di pasar, di sela Kirana menawar cabai, atau ketika ia menjajakan keripiknya dengan senyum malu-malu. Damar mulai sering mampir, pura-pura membeli keripik, padahal hanya ingin ngobrol. Kadang membawakan roti, atau sekadar es teh manis dalam plastik. Kamu gak malu nikah sama aku? Aku gak tamat sekolah, tanya Kirana suatu hari, setelah pembicaraan mereka perlahan mengarah ke arah yang lebih serius. Damar hanya tertawa pelan. Aku gak butuh gelar, Kirana. Aku butuh istri yang bisa jagain rumah dan hati aku. Kirana menatap wajah pria itu. Tampan, bersih, sopan, dan yang terpenting, memperlakukannya seperti manusia, bukan beban. Ia merasa seperti bunga liar yang selama ini tumbuh di tempat yang salah. Tiba-tiba disiram oleh matahari pagi. Tak butuh waktu lama. Lamaran datang. Cincin sederhana, doa, dan air mata haru. Kirana merasa hidupnya berubah dalam semalam. Akhirnya kamu punya kehidupan yang layak, nak.
kata ibunya dengan suara gemetar sebelum memeluknya. Tapi waktu tidak memberinya kebahagiaan lama. Setahun setelah menikah, ibunya meninggal. Dunia Kirana runtuh, tapi Damar memeluknya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Sekarang kamu punya aku. Gak usah takut lagi." Kirana pindah ke kota kecil tempat keluarga Damar tinggal. Rumahnya lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Bukan mewah, tapi temboknya kokoh, lantainya keramik, dan dapurnya punya kompor gas 2 tungku. Ia merasa seperti memasuki dunia lain. Ia hidup bersama ibu mertua dan 2 adik iparnya. Ia memasak setiap hari, membersihkan rumah dari ujung ke ujung, mencuci pakaian mereka tanpa keluhan, bahkan menyetrika baju Rani, adik ipar perempuannya, dan mengantar kopi pagi ke kamar ibu mertua. Awalnya, semua berjalan baik. Ibu mertua bahkan pernah berkata sambil memegang tangan Kirana, "Kamu anak baik, Kirana. Ibu bersyukur kamu jadi menantu ibu." Kirana hampir menangis saat mendengar itu. Ia pikir, mungkin ini rumah yang selama ini ia cari. Tapi ternyata, semua kebaikan itu hanya bertahan selama Damar ada di rumah. Saat pekerjaan memanggil Damar kembali keluar kota, Kirana ditinggal sendiri. Dan perlahan, seperti embun yang menguap di pagi hari, semua kehangatan itu menghilang. Perlahan, halus, tapi menghancurkan. Hari pertama Damar kembali keluar kota, rumah itu menjadi sunyi. Tapi bukan sunyi yang menenangkan. Sunyi yang membuat Kirana merasa dadanya sesak, seperti ada yang menunggu di balik pintu. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin butuh waktu beradaptasi lagi. Tapi pagi itu, tanda-tanda pertama mulai muncul. Kirana sedang menyapu teras saat suara nyaring menyentaknya dari dalam rumah. "Kirana, air kamar mandi ini kenapa kecil banget alirannya?" Suara ibu mertua terdengar dari dalam kamar mandi. Nadanya tinggi dan tajam, jauh dari kelembutan yang dulu ia kenal. Kirana segera berlari ke kamar mandi dengan tangan masih menggenggam sapu. "Maaf, Bu. Tadi pagi aliran sumurnya sempat kecil. Mungkin banyak alasan. Air aja gak becus diurus. Kamu tuh kerjaannya apa seharian di rumah?" Kirana menunduk. "Maaf, Bu." Tak lama setelah itu, Rani, adik ipar perempuan, ikut menimpali sambil mengecek kuku tangannya yang baru dicat. Mungkin di kampung air ngalir sendiri, ya? Gak heran dia gak ngerti cara hidup di kota. Tawa kecil menyusul komentar itu. Kirana hanya diam. Jantungnya terasa berat. Baru kemarin Damar memeluknya sebelum pergi, mencium keningnya dan berkata, "Ingat, mereka keluargaku juga. Sayangi mereka seperti kamu sayang ibu, ya?" Ia mencoba. Tuhan tahu, Kirana mencoba. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rutinitas yang menyakitkan. Setiap pagi, Kirana bangun paling awal, memasak sarapan, menyiapkan teh, menyapu, mengepel, mencuci baju. Tapi tak ada ucapan terima kasih. Hanya komentar, "Nasi terlalu lembek. Kamu nyapu atau cuma main-main? Kalau gak bisa masak, bilang aja. Jangan bikin kita sakit perut." Bahkan saat Kirana meminjam kompor sebentar untuk merebus air minum sendiri, Rani mendesis pelan, "Bisa gak sih gak boros gas? Ini bukan dapur kampungmu." Kirana memendam semuanya dalam diam.
Ia menulis daftar belanja, menyiapkan keperluan rumah, mencoba mencatat pengeluaran dengan rapi agar tak disalahkan. Tapi tetap saja, ada yang selalu salah. Suatu malam, saat Kirana hendak istirahat setelah seharian mencuci dan membersihkan kamar mandi, Dika, adik ipar laki-laki, datang membanting pintu dapur. "Hei, baju kerjaku mana? Gak disetrika juga?" Kirana terkejut dan bergegas. "Maaf, Mas Dika, aku kira besok libur, jadi belum disetrika." "Besok kamu kira aku jadi pengangguran kayak kamu? Jangan ngerepotin orang dong kalau gak bisa bantu." Kirana menggigit bibirnya. Matanya mulai panas. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya kembali ke kamar, mengambil setrika, dan mulai menyetrika dengan tangan gemetar. Di malam yang sepi itu, suara detak jarum jam terasa lebih keras dari biasanya. Dan itulah yang paling menyakitkan. Bukan teriakannya, bukan caciannya, tapi keheningan. Tidak ada yang membela, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mendengar suara Kirana yang pelan meminta maaf pada dirinya sendiri. Setiap malam sebelum tidur, beberapa kali Kirana mencoba menelepon Damar. Tapi sinyal di proyek sering buruk. Jika tersambung pun, suara Damar terdengar lelah. "Sabar ya, sayang. Namanya juga tinggal bareng keluarga. Pasti ada gesekan. Jangan diambil hati. Aku cuma pengen cerita. Nanti ya, aku capek banget. Istirahat dulu, ya." Lalu telepon mati. Dan dunia Kirana kembali sunyi. Hari demi hari, Kirana makin tenggelam dalam rutinitas yang menyiksa. Ia tak lagi bicara banyak, tak tertawa, tak berharap. Kadang ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang mulai tirus, kulitnya yang makin gelap karena matahari dan pekerjaan rumah. "Aku masih Kirana?" gumamnya, nyaris tanpa suara. Tapi tidak ada yang menjawab. Karena neraka paling sunyi adalah saat kamu dipaksa tinggal di tempat yang seharusnya disebut rumah, tapi tak ada satupun jiwa yang menganggapmu manusia. Damar pulang sebulan sekali. Dan setiap kali suara motornya terdengar di depan pagar, rumah itu seolah berubah menjadi panggung teater. Ibu mertua yang biasanya bersuara tajam dan dingin, kini menyambut Damar dengan suara lembut dan wajah penuh senyum. "Nak, kamu kurusan. Ibu udah masakin opor ayam kesukaanmu. Nih, sama sambal goreng hati. Kamu pasti kangen masakan rumah, ya?" Rani dan Dika ikut berubah. Mereka tertawa, bercanda, bahkan menyapa Kirana dengan ramah. "Mbak Kirana, duduk sini. Biar Rani aja yang nyuci malam ini. Mbak kan capek." Kirana hanya mengangguk, tersenyum kecil. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang terasa seperti duri ditusuk perlahan ke dalam dada. Ia tahu ini hanya sementara. Hanya seminggu. Setelah Damar kembali ke proyek, panggung akan dibongkar, kostum akan dilepas, dan semua kembali ke neraka yang sama. Malam itu, Damar duduk di ruang tengah sambil menyuapkan sesendok opor ke mulutnya. Ia melirik Kirana yang duduk di sampingnya. Wajahnya tampak lelah tapi tetap cantik dalam kesederhanaan. "Enak, sayang?" tanya Kirana, berusaha menjaga senyumnya tetap utuh. "Enak banget. Kamu tambah jago masak, ya?" Damar tersenyum sambil meraih tangan Kirana. "Ibu juga bantuin masaknya, ya?"
Ibu mertua tertawa kecil dari dapur. Iya dong. Ibu senang banget bantu Kirana. Dia anak yang baik, gak pernah ngelawan. Ibu bersyukur banget punya menantu kayak dia. Kirana memalingkan wajah. Air matanya nyaris tumpah. Tapi ia menahannya. Bukan karena bahagia, tapi karena hatinya perih mendengar kebohongan diucapkan dengan begitu indah. Ia bahkan tidak yakin siapa yang sedang dibohongi, Damar, atau dirinya sendiri. Beberapa malam kemudian, Damar dan Kirana duduk berdua di kamar. Kamu kelihatan makin kurus, Ran, ucap Damar, mengusap rambut Kirana dengan lembut. Kamu kecapean, ya? Enggak, kok. Kirana tersenyum, tapi matanya tak bisa berbohong. Mereka baik-baik aja kan sama kamu di rumah. Kirana menatap Damar. Lidahnya ingin berkata. Ingin sekali ia bercerita tentang malam-malam penuh teriakan, pagi-pagi penuh sindiran, dan siang-siang tanpa nama. Tapi ia hanya menggeleng pelan. Baik, Mas. Mereka baik. Syukurlah. Aku tenang deh kalau ninggalin kamu. Dan kalimat itu, seperti palu kecil memukul bagian dalam hatinya. Karena Damar tidak tahu, tempat yang ia kira aman adalah lubang yang perlahan menelan istrinya hidup-hidup. Seminggu pun berlalu. Pagi hari saat Damar akan kembali keluar kota, ibu mertua menyelipkan bekal makanan di tasnya dan memeluk Kirana. Kamu jaga diri ya, Nak. Kalau ada apa-apa, bilang ke ibu. Jangan sungkan. Damar tersenyum puas melihat keakraban mereka. Ia mencium pipi Kirana dan berbisik, "Aku cinta kamu." Kirana mengangguk, bibirnya tersenyum. Tapi saat motor Damar menghilang di ujung jalan, suara ibu mertua kembali terdengar seperti cambuk. Udah cukup istirahatnya. Jemuran belum dijemur. Lantai masih lengket. Kamu pikir ini hotel? Dan seperti itu, sandiwara pun usai. Kirana berdiri di depan cermin di dapur, menatap wajahnya sendiri yang lelah. Ia mencoba menarik senyum. Kamu kuat, Kirana. Kamu kuat. Tapi matanya tak lagi bisa menyembunyikan kenyataan. Luka itu terlalu dalam untuk ditutup senyum. Karena tak ada yang lebih menyakitkan dari berpura-pura bahagia, hanya untuk menenangkan orang yang bahkan tak melihat betapa kerasnya kamu bertahan. Malam itu hujan turun deras. Angin menghempas seng rumah dengan suara berderak. Kirana baru saja selesai mencuci pakaian seisi rumah. Tangannya kasar dan merah dingin. Ia berdiri di dapur, menyiapkan teh hangat untuk ibu mertua. Tapi sebelum sempat bicara, gelas di tangannya direbut kasar. Bikin teh aja lama, bentak ibu mertua, suaranya menusuk. Apa yang kamu bisa sih sebenarnya? Jadi perempuan tapi gak becus apa-apa. Kirana diam, menunduk. Sudah biasa. Tapi malam itu, ibu mertua tak berhenti. Anak dari mana kamu itu? Gak punya sopan santun. Gak tahu diri. Sudah numpang makan, numpang rumah. Sekarang numpang hidup juga. Damar kerja siang malam. Kamu cuma di rumah, ngabisin nasi. Air teh di tangan Kirana berguncang. Ia ingin membalas, tapi napasnya terasa sempit. Namun belum selesai. Ucapan paling kejam itu akhirnya keluar. Udah gitu. Mandul. Iya, mandul. Udah miskin, bodoh. Gak bisa ngasih cucu. Perempuan macam apa kamu?
Untuk apa kamu ada di sini? Seperti petir yang menyambar dada Kirana. Ia mengangkat wajahnya, menatap ibu mertua dengan mata yang bergetar. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Damar, jarang pulang, Bu. Jangan ngeles. Kamu aja yang rusak. Badan doang perempuan tapi isinya kosong. Hina. Rani dan Dika yang duduk di ruang tengah pura-pura tak dengar. Mereka hanya memelototi layar ponsel, tertawa pelan, seolah adegan itu sudah biasa, seolah Kirana bukan manusia, tapi sekadar hantu di rumah itu. Malam itu Kirana menangis diam-diam di dalam kamar. Ia menggenggam ponsel, ingin sekali menelepon Damar. Tapi jarinya hanya melayang-layang di atas nama suaminya. Ia tahu, Damar tak akan percaya. Ia sudah pernah mencoba, sekali. Tapi Damar hanya tertawa dan menjawab, "Ibu memang keras orangnya. Kamu terlalu sensitif, Ran. Terlalu sensitif." Kirana menggigit bibirnya sendiri, meredam tangis. Ia berbaring di atas kasur tipis yang ia gelar di lantai kamar, sendirian, menatap langit-langit yang lembab. Ia teringat ibunya. "Bu, kalau ibu masih hidup, Kirana harus bagaimana?" Tak ada suara, hanya hujan di luar jendela, dan sunyi yang memeluknya seperti kabut dingin. Esok harinya, Kirana bangun lebih pagi. Ia menanak nasi, menyapu halaman, mencuci piring. Tak ada yang berubah. Tapi di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai pecah. Bukan kemarahan, bukan dendam, tapi sebuah kesadaran bahwa dirinya tak pernah benar-benar dianggap ada. Dan untuk pertama kalinya, Kirana berhenti berharap Damar pulang lebih awal hari itu, mengejutkan semua penghuni rumah. Ibu mertua langsung sibuk memasak lauk kesukaan anaknya. Rani pura-pura membantu di dapur, sementara Dika dengan sok ramah menyalami sang kakak, sesuatu yang tak pernah mereka lakukan saat Kirana sendirian di rumah itu. Kirana menunggu di kamar, berulang kali mengulang kalimat di dalam kepala. Ia tahu ia harus bicara. Ia harus memberitahu Damar. Ia tak bisa terus seperti ini. Malamnya, setelah makan malam keluarga yang penuh senyum palsu dan obrolan basa-basi, Kirana memberanikan diri. Ia menyusul Damar ke kamar dan menutup pintu pelan. "Mas, Kirana mau bicara sebentar." Damar sedang memainkan ponselnya. Ia mengangguk tanpa menoleh. "Iya, kenapa?" Kirana menggenggam ujung baju tidurnya, mencoba menata kata-kata. "Selama Mas di luar kota, Ibu sering bilang hal-hal yang menyakitkan. Bilang aku beban, mandul, gak berguna. Kadang, aku disuruh bersihin rumah sendirian dari pagi sampai malam. Aku gak pernah ngeluh, Mas. Tapi, Kirana capek." Damar akhirnya menoleh. Tapi bukan dengan wajah prihatin seperti yang Kirana harapkan. Justru sebaliknya, Damar malah tertawa kecil, seperti baru mendengar lelucon ringan. "Ya ampun, Ran, ibuku emang cerewet dari dulu. Kamu aja kali yang terlalu sensi. Jangan lebay." "Ah." Kirana terdiam. "Lagi pula kamu di rumah juga ngapain sih? Ya bantu-bantu itu hal biasalah. Namanya juga istri." "Tapi Mas, aku ngerasa gak dianggap. Bahkan kayak cuma pembantu." "Ya jangan ngerasa gitu dong. Kamu tuh mikirnya kelewatan.
Ibu cuma ngomel-ngomel sedikit. Udah baper. Kalimat itu menusuk jauh ke dalam dada Kirana. Ia mengangguk pelan. Dan sejak malam itu, ia berhenti bicara. Bukan karena kehabisan kata, tapi karena ia tahu, ia tidak sedang bicara pada seseorang yang ingin mendengarkan. Hari-hari berikutnya, Damar kembali ke kota. Kirana kembali ke sunyi yang sama. Tapi kini, hatinya lebih kosong. Tak ada lagi harapan untuk dimengerti. Yang ada hanya satu, bertahan. Ia tak lagi protes saat disuruh menyikat kamar mandi jam 5 pagi. Ia tak lagi menangis saat Rani menghina pakaiannya yang lusuh. Ia hanya diam, seperti batu yang dipijak setiap hari. Tapi diam bukan berarti mati. Ia sedang menyimpan semuanya. Seperti api kecil di dalam sekam. Menunggu waktu yang tepat untuk menyala pagi itu. Tubuh Kirana menggigil hebat. Matanya berat, tenggorokannya nyeri, dan kepalanya terasa seperti dipukul palu. Tapi ia tetap bangun seperti biasa. Menyendok nasi dari magic jar, menyiapkan teh, dan mencuci piring kotor sisa semalam. Kirana! Suara ibu mertua menggema dari ruang tengah. Itu lantai masih lengket. Kamu ngepelnya pakai air atau pakai liur? Kirana memejamkan mata sejenak. Napasnya pendek, sesak, tapi ia hanya menjawab pelan. Iya, Bu. Sebentar lagi Kirana pel. Ia berjalan perlahan ke kamar mandi, mencelup pel ke ember, lalu mulai mengepel ruang tengah dengan tangan yang bergetar. Rani dan Dika hanya menonton sambil mengunyah camilan. Kok lemes banget sih, Kak? Ejek Rani. Baru juga disuruh bersih-bersih. Gak usah lebay, deh. Kirana hanya menunduk, tapi tubuhnya tak bisa diajak kompromi. Saat ia hendak bangkit berdiri setelah mengepel bagian terakhir, pandangannya mendadak gelap. Ia terjatuh. Sekujur tubuhnya menggigil di lantai yang masih basah. Bu, Kak Kirana kenapa tuh? Tanya Dika setengah malas. Ibu mertua muncul, menatap tubuh Kirana yang tergeletak di lantai. Dasar drama. Sakit dikit aja udah akting kayak mau mati. Alih-alih menolong, ibu mertua hanya menendang ember pel menjauh. Kalau gak bisa kerja, bilang. Jangan pura-pura. Rani tertawa pelan dari sofa. Biar aja, Bu. Biar tahu rasa. Namun tetangga sebelah, Bu Nani, yang mendengar suara ribut-ribut dari balik tembok tipis, akhirnya datang. Melihat Kirana yang pingsan dan basah kuyup, ia langsung panik. Astagfirullah. Kirana, nak? Bu Nani masuk tanpa permisi, melangkah cepat ke arah Kirana, lalu memeriksa nadinya. Bu, ini anak udah demam tinggi. Harus ke dokter. Gimana sih? Kenapa dibiarkan kayak gini? Ibu mertua hanya mengangkat bahu. Anak itu emang manja. Bu Nani, sakit dikit aja kayak gitu. Manja apanya? Ini bisa bahaya kalau telat ditangani. Bentak Bu Nani geram. Dengan bantuan suaminya, Pak Edi, Bu Nani membawa Kirana ke klinik terdekat. Sementara di rumah, tak satu pun anggota keluarga Damar yang merasa kehilangan. 2 hari kemudian, Kirana pulang sendiri dari klinik, dengan tubuh yang masih lemah. Ia masuk rumah tanpa disambut siapapun. Tak ada satu gelas air pun yang disiapkan. Tak ada pertanyaan.
Rani hanya melirik sebentar dari balik layar ponsel. Wah, masih hidup. Kirana tak menjawab. Ia hanya masuk ke kamar, menutup pintu, dan duduk di atas kasur tipisnya. Di dalam dadanya, bukan hanya demam yang belum sembuh, tapi luka yang makin membusuk. Ia sadar, rumah ini bukan rumah. Ini penjara tanpa jeruji. Dan ia, tahanan yang bahkan tak dihitung sebagai manusia. Subuh masih basah oleh embun. Jam dinding baru menunjuk pukul 4.15 ketika Kirana menyelinap keluar dari rumah, mengenakan jaket lusuh dan sandal jepit. Di tangannya, sebuah tas kain berisi buku catatan, meteran, dan sebungkus nasi bungkus sisa malam tadi. Ia berjalan kaki sejauh hampir 2 kilometer menuju balai desa kecil yang letaknya di dekat pasar. Di sana, Bu Nani, tetangganya yang pernah menyelamatkan Kirana saat pingsan, menyambutnya dengan senyum hangat. Kirana, kamu datang lagi, ya? Semangat kamu luar biasa, Nak. Saya harus belajar, Bu. Biar bisa kerja, biar bisa pergi dari sana. Pelatihan menjahit itu diadakan oleh sebuah lembaga sosial. Gratis, dikhususkan bagi perempuan yang tidak punya penghasilan tetap. Disinilah, Kirana mulai menemukan dunia kecil di luar penderitaan rumah tangganya. Tangannya yang biasa hanya mencuci dan mengupas bawang, kini belajar mengukur, memotong pola, menginjak pedal mesin jahit. Awalnya canggung, benangnya sering kusut, hasil jahitannya miring. Tapi ia tidak menyerah. Hari demi hari, ia belajar lebih cepat daripada yang lain. Bu, boleh saya bawa kain perca pulang? Saya mau latihan malam nanti. Tentu boleh, Kirana. Semangatmu ini langka. Loh. Selama 3 minggu, ia menjaga rahasia itu rapat-rapat. Ia selalu pulang sebelum pukul 4 sore, sebelum rumah kembali hidup dengan suara ibu mertua yang menuntut, dan adik-adik iparnya yang memaki. Dari mana aja kamu? Udah sore ini. Tadi nyapu halaman belakang, Bu. Jawab Kirana tenang sambil mencuci tangan. Ia menyimpan semua hasil jahitannya di dalam tas kain, dan menyembunyikannya di belakang lemari. Tak satu pun di rumah itu curiga. Bagi mereka, Kirana terlalu bodoh untuk belajar apapun. Namun setiap malam, Kirana membuka buku catatannya diam-diam, menggambar pola, mencatat ukuran, bahkan memberi nama pada hasil karyanya. Nanti, kalau aku sudah bisa buka usaha kecil, aku akan beri nama Kirana Crafts, bisiknya sambil menatap bayangan langit malam dari jendela kamarnya. Di tempat pelatihan, ia mulai dikenal karena ketekunannya. Bahkan ada satu peserta lain yang diam-diam menyemangatinya. Kamu tuh hebat, Ran. Padahal hidupmu, aku tahu, gak mudah. Kirana tersenyum lirih. Aku gak mau selamanya jadi korban. 3 bulan telah berlalu sejak Kirana mulai mengikuti pelatihan menjahit. Kini, ia sudah mampu menerima pesanan kecil dari tetangga sekitar. Mulai dari daster rumahan, sarung bantal, sampai tas kain sederhana. Ia menerima upah 20.000, 50.000, kadang 100.000 jika pelanggan puas. Uangnya tak banyak, tapi bagi Kirana, setiap lembar ribuan yang ia lipat rapi dan selipkan di bawah kasur adalah tanda bahwa ia masih hidup, masih bisa berjuang. Di balik kasur tipis yang biasa ia tiduri, tersembunyi satu kantong plastik bening.
Di dalamnya, uang lembaran yang ia kumpulkan diam-diam, bersama mimpi yang tak pernah ia suarakan. Sedikit lagi, aku bisa beli mesin jahit bekas, atau kontrak kamar kecil, siapa tahu. Namun bukan cuma soal uang. Ia juga diam-diam belajar dari anak tetangga, Dita, siswi SMA yang sering main ke rumah Bu Nani. Kak Kirana mau belajar internet? Aku ajarin. Tapi sabar ya, HP-nya lemot banget. Gak apa-apa, Dit. Asal bisa tahu cara pasang foto barang jualan aja. Dari Dita, Kirana belajar membuka akun media sosial. Ia memotret hasil jahitannya, meski hanya dengan kamera buram dari ponsel jadul. Ia belajar menulis caption, mengatur harga, dan menjawab pesan pelanggan. Kak, coba tulis gini, daster adem, jahit rapi, bisa request motif. Langsung DM, ya ah. Aduh, kayak terlalu percaya diri. Enggak, kakak harus jual diri kakak, maksudnya, hasil jahitannya. Hehe. Kirana tertawa. Tawa yang lama tak keluar dari mulutnya. Setiap malam, ia membalas chat dari pelanggan diam-diam. Di balik pintu kamar, hanya diterangi lampu belajar kecil. Tapi rahasia, tak selamanya aman. Suatu sore, adik iparnya yang paling usil, Laras, masuk ke kamar saat Kirana sedang di kamar mandi. Ia mengangkat kasur saat mencari kunci yang jatuh, dan menemukan kantong plastik berisi uang. Woi, ibu, lihat nih, si Kirana nyimpen duit sendiri. Pasti dari jualan di belakang kita. Ih, dasar licik. Teriakan itu mengguncang seluruh rumah. Kirana yang masih mengenakan handuk basah, keluar dengan jantung berdebar. Di ruang tengah, ibu mertuanya berdiri dengan wajah merah padam, sambil mengacung-acungkan kantong uang itu. Ini dari mana? Hah? Kamu nyolong? Kamu pikir bisa hidup seenaknya di rumah ini? Apa kamu kerja jadi pelacur? Enggak, Bu. Saya jahit. Saya terima pesanan kecil-kecilan. Saya nggak ngapa-ngapain. Tanpa izin saya, kamu ngumpet-ngumpet jualan. Mau buka usaha sendiri, ninggalin anak saya, ya? Dasar gak tahu diri. Miskin, numpang, tapi besar kepala. Kirana berdiri diam. Tangannya mengepal. Matanya mulai basah. Tapi ia menahan air mata. Saya cuma nyari napas. Bu, bukan kabur. Saya cuma gak mau mati pelan-pelan di rumah ini. Keluar. Kalau kamu merasa rumah ini penjara, keluar aja sekarang. Dasar perempuan durhaka. Malam itu, Kirana tak tidur. Ia duduk di pojok kamarnya, menggenggam uang yang sudah diremas dan dilempar-lempar. Semua hasil jerih payahnya kini terancam dirampas. Tapi ia tahu, satu hal yang tidak bisa diambil dari dirinya, keberaniannya. Dan keberanian itu sedang tumbuh liar. Hari itu, Kirana baru saja menyelesaikan jahitan terakhir untuk pelanggan tetapnya, ibu warung dekat pasar. Ia menerima upah 50.000, diselipkan ke dalam kantong bajunya karena buru-buru pulang sebelum maghrib. Setibanya di rumah, ia langsung menyiapkan makan malam. Menanak nasi, menggoreng tempe, dan menumis kangkung sisa dari dapur. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa keluhan, seperti biasanya. Namun sore itu,
Badai datang tanpa aba-aba. Ibu mertua masuk ke dapur dengan langkah keras. Di tangannya, selembar uang 50.000 yang sudah kusut. Ini, dari mana? Kirana yang sedang membalik tempe, menoleh pelan. Ia tahu, ini akan datang. Tapi tak menduga secepat ini. Saya habis nganter jahitan. Jahitan? Jahitan? Hah? Sudah berapa lama kamu sembunyi-sembunyi kayak maling di rumah ini? Hah? Mau jadi kaya sendiri? Kamu pikir kamu siapa? Laras dan Tika, dua adik ipar Kirana, ikut berdiri di ambang pintu dapur. Menonton seperti sedang menikmati pertunjukan. Bisa jadi, Bu, dia emang udah biasa miskin. Jadi liciknya udah mendarah daging. Tawa pelan Laras menyayat telinga Kirana lebih tajam dari pisau dapur. Tapi Kirana tak menoleh. Ia hanya menatap ibu mertua yang kini menunjuk wajahnya. Perempuan gak tahu diri. Udah dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Malah jadi ular di bawah selimut. Saya gak pernah minta, Bu. Suara Kirana akhirnya keluar, pelan tapi jelas. Apa? Saya gak pernah minta dikasih makan. Saya gak pernah numpang hidup. Saya cuma bertahan. Mata ibu mertua membelalak. Ia tak biasa Kirana menjawab. Biasanya perempuan itu hanya diam, menunduk, menahan. Kamu mulai melawannya sekarang. Hah? Apa karena suami kamu sayang kamu jadi berani? Jangan mimpi. Anak saya itu cuma kasihan sama kamu. Kalau kamu bukan istri sah, udah saya tendang dari dulu. Kirana menatap mata wanita tua itu. Tatapannya tak lagi kosong, tak lagi pasrah. Ada sesuatu yang menyala di sana, dingin dan tegas. Kalau saya memang dianggap gak ada, mungkin saya memang harus pergi. Tapi saya gak akan pergi dengan kepala tertunduk. Saya bukan maling. Saya bukan peminta. Saya cuma manusia. Suasana hening beberapa detik. Bahkan suara kipas tua di langit-langit terdengar jelas. Ibu mertua membuang napas kasar. Ia lempar uang 50.000 itu ke lantai. Seperti membuang kotoran. Ambil uangmu. Hapus jejakmu. Dan jangan pernah bawa nama keluarga ini kalau kamu pergi. Kirana memungut uang itu tanpa bicara. Ia lipat dengan hati-hati, seperti menyimpan kehormatan terakhir yang ia punya. Malam itu, ia tidak menangis. Ia menatap langit-langit kamar sambil menggenggam uang itu erat. Di luar, hujan mulai turun perlahan. Tapi di dalam dirinya, badai sudah reda. Yang tersisa hanyalah satu hal. Kesadaran bahwa ia tak akan tinggal lebih lama di tempat yang tak lagi menyisakan cinta. Malam itu, setelah semua lampu rumah padam dan suara TV dari kamar adik iparnya meredup, Kirana menyalakan ponsel kecil warisan ibunya. Model lama yang hanya bisa untuk SMS dan telepon. Ia mengecek pesan dari sahabatnya, Rani, yang bekerja sebagai kasir minimarket di kota tempat Damar bekerja. Ran, aku lihat suamimu. Dia sama cewek. Pegangan tangan. Duduk di kafe. Mesra banget. Maaf ya, tapi aku pikir kamu harus tahu. Terlampir satu foto buram. Hasil jepretan diam-diam dari kejauhan. Meskipun kualitasnya rendah, Kirana bisa melihat dengan jelas. Damar. Senyum itu, postur itu, kemeja abu kesukaannya. Dan di sebelahnya,
Seorang perempuan muda berambut lurus sebahu, mengenakan baju lengan pendek yang tampak terlalu mahal untuk sekadar nongkrong sore. Jari-jari Kirana gemetar, tapi wajahnya tenang. Terlalu tenang. Ia duduk bersila di lantai kamar, menatap foto itu lama sekali. Hening. Tak ada air mata. Hanya napas panjang dan gemuruh tak bersuara yang menampar kesadarannya. Jadi ini alasan kenapa kau tak pernah peduli, gumamnya lirih. Kirana tidak membalas pesan Rani malam itu. Ia hanya menyimpan foto itu ke memori ponsel, lalu memindahkannya ke flash disk kecil yang biasa ia pakai untuk file jahitan. Ia tahu, amarahnya bisa meledak sekarang. Ia bisa menelepon Damar malam ini juga, memaki, menuntut, meluapkan semua rasa kecewa dan hancur. Tapi ia tidak melakukannya. Terlalu mudah, bisiknya sambil menatap cermin kecil di dinding. Pantulan wajahnya kini terasa asing, lebih keras. Kirana duduk lama di ujung ranjang, memeluk lutut. Dalam diamnya, ia merencanakan. Ia tak akan menghadapi ini dengan amarah mentah. Ia akan menunggu. Akan menyimpan kartu ini untuk nanti, saat waktu yang tepat datang. Karena jika ia hanya membalas dengan tangis dan teriakan, ia akan dianggap lemah. Tapi jika ia diam dan menyusun langkah, ia akan jadi sesuatu yang tak pernah mereka duga. Sesuatu yang tak bisa dihancurkan lagi. Hari itu, hujan turun tipis seperti bisikan rahasia langit. Kirana baru saja selesai menyelesaikan 2 pesanan gamis sederhana dari tetangga desa sebelah. Tangannya pegal, matanya lelah, tapi hatinya mulai punya sesuatu yang dulu tak pernah ia punya: harapan. Di ruang kecil tempat pelatihan jahit itu, Bu Sri, pelatih yang sudah seperti ibu angkat baginya, menyodorkan secari kertas berstempel resmi. Kirana, kamu mau nggak ikut pelatihan lanjutan di kota? Ada beasiswa dari yayasan sosial. Semua ditanggung, tinggal kamu niat. Kirana menatap surat itu. Tangan kurusnya gemetar saat menyentuh kertasnya yang bersih. Kontras dengan kehidupan berdebu yang selama ini ia jalani. Saya? Tanyanya pelan, seolah tak percaya. Kamu? Bu Sri tersenyum, matanya penuh keyakinan. Kamu bukan cuma jago menjahit. Kamu punya tekad. Itu yang mahal. Malam itu, Kirana tidak tidur. Ia duduk di samping kasur, di ruangan pengap rumah mertua, mendengarkan suara adik ipar yang tertawa di kamar sebelah sambil main ponsel. Di luar, ibu mertua batuk-batuk sambil menonton sinetron. Tak seorang pun tahu bahwa di balik tatapan Kirana yang kosong, ada badai yang mulai bergerak. Pagi berikutnya, saat matahari bahkan belum menampakkan sinarnya, Kirana mengemasi sedikit pakaian. Flash disk kecil berisi foto perselingkuhan Damar, uang hasil menjahit yang ia simpan rapi dalam amplop bekas, dan sepasang sandal butut yang sudah menemaninya sejak pernikahan. Tak ada surat, tak ada pamit, hanya secari kertas kecil yang ia selipkan di bawah bantal. Terima kasih sudah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Saat ibu mertua bangun dan tak menemukan Kirana di dapur untuk pertama kalinya, ia mengumpat pelan. Tapi tak ada jawaban. Tak ada langkah kaki. Rumah terasa kosong. Karena Kirana sudah pergi. Ke kota. Ke tempat baru. Ke masa depan yang menunggunya. Dengan mata tajam dan tangan siap menulis kisahnya sendiri. 3 tahun. 3 tahun penuh darah, keringat, dan malam-malam tanpa tidur.
Tapi Kirana menjalaninya tanpa menoleh ke belakang. Di kota, ia tinggal di kamar kos kecil selama setahun pertama, berbagi dapur dengan 3 orang asing dan menjadikan mesin jahit bekas sebagai harta paling berharga. Ia mengikuti pelatihan siang dan menjahit pesanan malam. Kadang hanya tidur 2 jam, kadang tidak makan seharian. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Karena setiap tusukan jarum membawa ingatan akan hinaan. Perempuan bodoh, gak bisa ngasih cucu. Sekarang, Kirana sudah bukan Kirana yang dulu. Ia berdiri di tengah butik kecil bergaya minimalis yang bersih dan terang, mengenakan set gamis olive hijau yang elegan dari koleksi desain terbarunya. Di kaca jendela depan, tertulis, Rana Baika. Sebuah brand pakaian muslimah modern yang dikenal karena detail rapi, bahan berkualitas, dan cerita di balik setiap potongannya. Tidak ada yang tahu siapa, Kak. Tidak ada yang tahu siapa pendirinya. Ia tidak pernah memajang fotonya. Bahkan di akun media sosialnya yang memiliki puluhan ribu pengikut, wajahnya selalu tersembunyi. Aku ingin dikenal karena karya, bukan karena masa lalu, katanya pada Bu Sri yang suatu hari datang menjenguk dengan mata berbinar bangga. Rana sudah mulai menjual ke luar negeri. Ia punya 3 penjahit tetap, seorang asisten pengelola toko, dan ratusan pelanggan loyal. Tapi meski sukses, Kirana hidup dengan tenang, sederhana, tanpa sorotan. Ia tinggal di apartemen kecil penuh tanaman, masih menanak nasi sendiri, masih menyimpan flash disk itu dalam laci kayu yang dikuncinya setiap malam. Terkadang ia berdiri di balkon, menatap lampu-lampu kota dan bertanya dalam hati, bagaimana kabar rumah itu? Apa Damar masih dengan wanita itu? Apa mereka tahu ia hidup? Apa mereka peduli? Tapi ia tak pernah benar-benar ingin tahu jawabannya. Karena hidupnya kini bukan untuk mereka, tapi untuk dirinya. Dan untuk rencana yang perlahan mendekati waktunya, sebuah amplop datang lewat kurir. Warna emas kusam, dengan tulisan tangan kaku dan resmi. Undangan ulang tahun Ibu Sumirah ke-60. Kirana menatapnya lama, duduk diam di ruang tamu butik, hanya ditemani bunyi lembut mesin jahit yang masih bekerja di ruangan belakang. Nama pengirimnya jelas, keluarga Damar. Ia hampir tertawa. Sudah 3 tahun tak ada kabar. Dan tiba-tiba, sebuah undangan ulang tahun? Ia membuka kartu undangan itu pelan-pelan, seperti membuka luka lama. Di dalamnya, tertulis, kami mengundang seluruh keluarga dan kerabat dekat untuk menghadiri perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Sumirah, yang akan diselenggarakan di rumah keluarga kami. Dan di bagian bawah, kami juga mengharapkan kehadiran Kirana, menantu kami tercinta. Menantu? Kirana mengernyit. Ironi itu terasa getir di lidahnya. Hari haji. Rumah itu tak banyak berubah. Masih dinding berwarna kusam, masih pagar besi tua yang berdecit saat dibuka. Tapi kini ada dekorasi, balon warna pastel, karpet merah digelar, dan tenda putih berdiri di halaman depan. Mobil-mobil tamu keluarga sudah memenuhi gang sempit. Para ibu berdandan rapi, saling membandingkan cincin dan tas tangan. Dan di tengahnya, berdiri Kirana. Dengan gamis hitam elegan beraksen emas yang ia desain sendiri. Kerudung satin yang membingkai wajahnya dengan sempurna. Wajahnya bersih, tenang, tapi dingin. Orang-orang menoleh. Ada yang berbisik, ada yang tak mengenalnya. Dan ada pula yang terdiam lama,
menelan ludah saat menyadari siapa dia. Ibu mertua menatap dari jauh, seakan melihat hantu. Damar yang berdiri di sampingnya mendadak pucat. Kirana tersenyum kecil. Langkahnya mantap masuk ke dalam rumah. Tanpa sepatah kata. Itu Kirana. Ya Tuhan, dia berubah banget. Itu beneran Kirana. Loh, dia gak pamit. Pergi gitu aja. Kok sekarang malah? Bisikan dan gumaman bergema di sepanjang ruangan. Tapi Kirana hanya berjalan menuju meja kue, meletakkan kotak kecil berisi kado, sebuah skarf sutra hitam dengan bordir tulisan halus. Untukmu, Ibu. Tak ada pelukan, tak ada salam. Saat Ibu Sumirah mencoba tersenyum dan berkata kaku, Kirana, lama gak ketemu. Kirana hanya menjawab pelan, tapi cukup jelas. Ternyata umur bisa bertambah, walau hati tidak ikut tumbuh. Ia lalu berbalik, melangkah pergi tanpa menunggu pesta dimulai. Acara ulang tahun itu tak pernah sama lagi setelahnya. Dan malam itu, Kirana tahu, ia sudah mulai membalik lembaran yang akan membawa badai sesungguhnya. Kirana baru saja meletakkan kotak kado di meja, hendak berbalik meninggalkan ruangan ketika suara cempreng yang sangat ia kenal memecah udara. Nah, ini dia, menantu gagal itu akhirnya datang juga. Ayo semua lihat. Ini Kirana. Menantu yang dulu ditinggal suaminya kerja, malah kabur gak pamit. Ibu Sumirah tertawa keras. Tangannya menunjuk Kirana seperti sedang menunjukkan badut keliling di pesta anak-anak. Para tamu menoleh, beberapa mengangkat alis, beberapa ikut tertawa kecil. Kebanyakan pura-pura tidak tahu apa-apa, tapi jelas menikmati tontonan itu. Bayangkan, lanjut sang mertua, udah miskin, gak bisa ngasih cucu, gak sekolah, ditinggal suami malah pergi. Gak tahu diri. Hahaha. Suasana jadi penuh gelak tawa. Bahkan Damar hanya berdiri mematung di pojok ruangan, pura-pura sibuk mengecek ponsel. Ia tak membela, tak menghentikan ibunya. Kirana tetap berdiri. Tak satu pun otot di wajahnya bergerak. Ia memandangi mereka satu persatu. Tatapannya datar, tapi matanya tajam seperti pisau yang baru diasah. Ia melangkah pelan kembali ke tengah ruangan. Sepatu hak tingginya berdetak di lantai ubin. Setiap langkah mengiris suasana. Suara tertawa mulai mereda, berganti bisik-bisik gugup. Terima kasih atas sambutan hangatnya, Bu, kata Kirana. Suaranya tenang namun jelas. Saya memang tidak berpendidikan tinggi, tidak punya gelar, tidak punya uang saat masuk rumah ini. Ia menoleh ke arah para tamu yang kini memperhatikannya dengan serius. Tapi hari ini, saya datang bukan sebagai Kirana yang dulu. Saya datang sebagai pemilik kaya atelier. Beberapa tamu terperanjat. Nama itu bukan asing. Brand busana muslimah yang sedang naik daun. Sering muncul di media, digemari influencer. Pabrik saya punya lebih dari 50 karyawan. Saya kirim desain ke Dubai, Kuala Lumpur, bahkan Paris. Saya bayar pajak. Saya kirim uang ke yayasan anak yatim tiap bulan. Dan, untuk pertama kalinya dalam hidup saya tak lagi minta izin siapapun untuk berdiri di tempat ini. Ruangan hening. Ibu Sumirah menegang, wajahnya memucat. Damar menelan ludah, dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang berani tertawa. Dan soal cucu,
Mungkin Tuhan belum menitipkannya. Tapi kalau saja saya dulu tinggal di rumah yang sehat, dengan hati yang bersih, mungkin saya tidak harus kabur demi selamat. Ia tersenyum kecil, menyapu ruangan dengan pandangannya yang menyala. Terima kasih, Bu. Karena penghinaan hari ini, saya sadar, saya sudah benar-benar sembuh. Lalu Kirana membalik badan, melangkah keluar tanpa menoleh lagi. Gaun hitamnya melambai di udara, seperti bendera kemenangan. Dan untuk pertama kalinya, semua mata memandangnya bukan sebagai perempuan kampung, tapi sebagai perempuan yang berhasil bangkit dari neraka dan membakarnya dengan elegan. Malam itu, aula megah yang penuh dengan tamu undangan elit mulai riuh setelah penampilan parade busana selesai. Musik lembut mengalun, lampu sorot mengarah ke panggung utama. Seorang MC berjalan ke tengah podium, memegang mic dengan senyum cerah. Hadirin sekalian, malam ini kita akan kedatangan sosok misterius di balik brand Kaya Atelier. Ya, beliau tak pernah tampil di media, tapi karya-karyanya telah menginspirasi banyak perempuan Indonesia. Beberapa tamu berbisik penasaran, beberapa menoleh ke kiri dan kanan, mencari siapa yang akan naik panggung. Izinkan kami memperkenalkan pendiri, desainer, dan direktur utama Kaya Atelier, Kirana. Lampu sorot bergerak, dan dari sisi panggung, Kirana melangkah pelan. Anggun, matanya menyapu ruangan, dan ia tahu, di barisan ketiga dari depan, duduk Damar, bersama ibu dan adik-adiknya. Wajah mereka membeku, terpaku. Gaun Kirana malam itu berwarna biru malam, elegan dan bersahaja, dengan sentuhan rendah di leher dan pinggang. Rambutnya ditata rapi, bibirnya merah lembut. Ia bukan lagi Kirana yang dulu menggendong ember cucian di belakang rumah. Ia adalah sosok yang bahkan kamera pun mengejar. Ia sampai di podium, dan mikrofon disesuaikan tinggi badannya. Terima kasih atas undangan dan kesempatan ini, ujarnya lembut namun tegas. Saya Kirana. Dulu, saya tinggal di rumah reot di desa kecil. Tidak tamat sekolah, hidup dari menjual keripik, dan membantu ibuku yang lumpuh. Setelah menikah, saya pindah ke kota dan tinggal bersama keluarga suami. Saya dicaci karena tidak berpendidikan, dianggap tak berharga, dituduh mandul, dan saat saya sakit, saya ditelantarkan. Ruangan mulai senyap. Beberapa wartawan mulai menyalakan perekam suara. Namun di titik itulah saya belajar. Belajar menjahit, belajar berdiri sendiri. Belajar menjadi perempuan yang tidak akan lagi diinjak oleh siapapun, bahkan oleh cinta yang katanya paling tulus. Wajah Damar menegang. Ibunya memucat. Tapi Kirana tak melihat mereka lagi. Malam ini, saya tidak berbagi kisah untuk menyombong. Saya berbagi, karena saya tahu, di luar sana, banyak perempuan yang merasa kecil, yang dipatahkan, yang dipaksa diam. Untuk kalian, saya berdiri di sini, untuk bilang, kalian bisa, kalian kuat. Tepuk tangan mulai terdengar, mula-mula ragu, lalu membesar, hingga memenuhi ruangan. Dan untuk semua yang pernah meremehkan saya, Kirana berhenti sebentar, menoleh langsung ke barisan ketiga. Terima kasih, karena dari reruntuhan kalian, saya membangun istana saya sendiri. Ia tersenyum, membungkuk sedikit, lalu mundur perlahan. Wartawan mulai berlari,
memotret, menulis cepat. Sosial media meledak malam itu juga. Nama Kirana masuk trending, disandingkan dengan kata-kata seperti perempuan kuat dan dari nol ke puncak. Tapi yang paling senyap malam itu adalah Damar dan keluarganya. Karena mereka baru saja menyadari, wanita yang dulu mereka injak, kini berdiri terlalu tinggi untuk mereka jangkau. Setelah tepuk tangan mulai reda dan para tamu kembali ke tempat duduk, Kirana melangkah kembali ke podium. Kali ini, sorot matanya lebih tajam. Senyumnya tipis, tapi tak lagi sekadar ramah. Ada kekuatan yang siap menyala. Sebelum saya turun, ucapnya, ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan. Ini bukan untuk sensasi, tapi untuk menyelesaikan cerita saya. Beberapa tamu mulai saling bertanya-tanya. Wartawan mengangkat kamera lagi. Damar terlihat gelisah. Matanya menatap Kirana dengan campuran panik dan marah. Kirana mengangkat tangan, memberi isyarat ke panitia acara. Tiba-tiba layar LED besar di belakang podium menyala. Terputar sebuah rekaman. Suara Damar terdengar. Tertawa. Menggoda seorang perempuan yang tidak lain adalah wanita yang dikabarkan sebagai selingkuhannya. Gak usah khawatir soal istri gue. Dia MAH di rumah aja. Kayak pembantu. Gak ngerti apa-apa. Lalu muncul foto-foto. Mereka makan malam di restoran mewah. Check-in di hotel, selfie mesra di mobil. Beberapa bukti transaksi juga ditampilkan. Transfer sejumlah uang ke rekening wanita itu, pembelian perhiasan, bahkan apartemen atas nama perempuan itu. Tamu-tamu mulai ribut. Beberapa menganga tak percaya. Ibu mertua Kirana memucat seperti disedot seluruh darahnya. Damar langsung berdiri. Kirana, cukup. Kamu mau ngapain ini? Tapi Kirana tetap tenang. Ia melirik Damar, lalu bicara melalui mikrofon. Aku hanya menunjukkan kebenaran. Dan kebenaran tidak akan pernah salah tempat. Ia mengambil secari kertas dari dalam tas kecilnya. Dipegang dengan anggun, namun tegas. Ini surat cerai. Sudah kutanda tangani. Aku tidak ingin jadi istri dari pria yang menginjak harga dirinya sendiri demi kesenangan sesaat. Suara bisik-bisik kembali membesar. Damar melangkah cepat ke podium, mencoba meraih surat itu, tapi Kirana mundur setapak. Jangan sentuh aku. Tidak lagi. Ia menatap mantan suaminya lama. Wajahnya tak menunjukkan kemarahan. Justru ketenangan yang menyeramkan. Kekuatan seorang wanita yang telah pulih. Dulu kamu membuang aku diam-diam. Sekarang, aku tinggalkan kamu dengan terang-terangan. Di depan semua orang. Ia meletakkan surat cerai itu di podium. Lalu turun dari panggung. Para tamu menepi memberi jalan. Beberapa bahkan mengangguk hormat padanya. Beberapa wanita meneteskan air mata. Kirana tidak menoleh lagi. Langkahnya mantap. Seperti seorang ratu yang baru saja menyelesaikan perang. Dan menang tanpa perlu menumpahkan darah. Setelah acara ulang tahun yang berubah jadi panggung pengadilan itu, rumah mertua Kirana mendadak sepi. Tidak ada lagi tawa atau obrolan heboh dari adik-adik Damar. Mereka yang biasanya bersikap pongah, kini seolah ditelan bumi. Kirana duduk di kafe kecil tak jauh dari gedung acara, ditemani segelas teh hangat. Ia tahu kabar itu akan menyebar cepat. Dan ia benar. Beberapa hari kemudian, dari seorang kenalan lama, ia mendengar kabar bahwa kedua adik iparnya telah angkat kaki dari rumah.
Si bungsu pindah ke rumah kos temannya, dan si tengah kembali ke suaminya yang dulu sempat pisah ranjang karena pengaruh buruk keluarganya. Tak satu pun dari mereka membela ibunya, apalagi Damar. Dan yang paling menyakitkan untuk sang ibu mertua adalah kenyataan bahwa teleponnya tak lagi diangkat. Pesannya dibaca, tapi tak dibalas. Di ruang tamu rumah tua yang dulu sering berisik oleh suara gosip dan celaan, kini hanya terdengar suara kipas angin tua yang berdetak lambat. Sang ibu duduk sendiri di sofa, menatap dinding kosong. Matanya bengkak, tapi bukan karena menangis, melainkan karena tak mengerti bagaimana semuanya bisa runtuh begitu cepat. Mereka anak-anak durhaka, gumamnya, tapi suaranya sendiri terdengar ragu. Ia mencoba menelepon lagi. 1 kali, 2 kali, tak dijawab. Ia melempar ponsel ke sofa dan menangis tertahan. Bukan hanya karena Kirana telah mempermalukannya, tapi karena semua topeng yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam satu malam. Dan tak ada siapapun yang mau menolongnya berdiri. Sementara itu, Kirana hanya menatap langit malam dari balkon apartemennya. Angin mengibaskan helaian hijabnya perlahan. Ia tidak pernah berniat menghancurkan keluarga siapapun. Tapi kadang, kebenaran memang seperti badai. Ia tidak memilih siapa yang akan hancur, hanya siapa yang cukup kuat untuk tetap berdiri setelahnya. Dan Kirana? Ia tetap berdiri. 1 tahun setelah perceraian Kirana dan Damar, rumah tua itu kembali benar-benar sunyi. Sang ibu mertua terbaring lemah di ranjang yang dulu ia jaga penuh wibawa. Kakinya bengkak, matanya kadang kosong, kadang basah. Bibirnya sering bergetar menyebut nama-nama yang tak kunjung datang. Damar, Rani, Yoga. Kalian di mana? Aku masakin tempe goreng kesukaan kalian. Tapi yang menjawab hanya suara dinding tua yang retak. Anak-anaknya, yang dulu ia banggakan, ia bela mati-matian, tak ada satupun yang kembali. Tetangga yang dulu sering mendengar suara ibu mertua membentak Kirana, kini hanya bisa menggeleng prihatin. Mereka sering melihat seorang perawat paruh waktu datang sekali-sekali. Itu pun dibayar oleh tetangga berinisiatif lewat patungan warga RT, karena tak ada keluarga yang mengurus. Katanya anak-anaknya sukses, kok ibunya ditinggal begini? Dulu galak banget sama menantunya, sekarang malah hidup dari belas kasihan orang lain. Mereka hanya berbisik. Tapi bisikan itu cukup keras untuk menyayat sisa harga diri ibu mertua. Di tengah keterpurukan dan sepi itu, sesekali sang ibu memeluk bantal, membisikkan nama Kirana. Maaf, maafin ibu. Kirana, kamu anak baik. Namun nama itu hanya menghilang di udara, tak pernah sampai pada orang yang dimaksud. Sementara itu, Kirana berdiri di depan cermin butik barunya. Ia sedang menyiapkan koleksi terbaru, menyambut Ramadan. Saat salah satu staf bertanya apakah ia ingin pulang ke kampung, Kirana hanya tersenyum kecil. Tidak tahun ini. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Tapi, kalau Allah izinkan, mungkin nanti. Ia tak pernah mendoakan hal buruk, tapi ia tahu, waktu sudah menyelesaikan sebagian dari apa yang dulu tak sanggup ia ungkapkan dengan kata. Dan kadang, keadilan datang bukan dalam bentuk pembalasan, tapi dalam bentuk pengabaian. Sudah lewat tengah malam saat telepon itu datang. Kirana, ini Pak Lurah, maaf mengganggu. Ini soal Bu Lastri,
Ibu mertua kamu dulu. Beliau ditemukan warga pingsan di dapur rumahnya. Tak ada keluarga yang bisa dihubungi. Hanya kamu yang nomornya masih tersimpan. Kirana terdiam. Hatinya seolah tertimpa batu besar. Mata Kirana menatap kosong ke layar ponsel yang memudar, memantulkan wajahnya sendiri. Wajah perempuan yang pernah diremehkan, dilukai, ditinggalkan. Tapi juga wajah yang telah bangkit dari tanah, membangun hidup dari reruntuhan. Ia tahu, ini bukan tentang perasaan. Ini soal pilihan. Keesokan harinya, Kirana datang ke rumah tua itu. Rumah yang dulu menjadi saksi bagaimana ia dipaksa mencuci piring dalam keadaan demam, dimaki karena dianggap mandul, dituduh mencuri selembar uang. Tapi kini rumah itu berbau apek, penuh debu, dan sunyi seperti kuburan. Bu Lastri terbaring di ruang tengah, diselimuti sarung usang. Matanya terbuka, tapi tidak mengenali Kirana. Ia hanya berbisik pelan. "Air, Kirana, kamu anak baik." Hati Kirana bergetar. Ia tak menangis, hanya menghela napas panjang. Lalu ia menoleh ke petugas desa yang menemaninya. "Bantu saya urus semua administrasi. Saya akan bawa beliau ke tempat yang lebih layak." Beberapa hari kemudian, Bu Lastri telah berpindah ke panti jompo terbaik di kota. Kamarnya bersih, harum, ada bunga segar di meja kecil, dan perawat yang berganti shift setiap 6 jam. Semua biayanya ditanggung oleh Kirana. Bukan karena ia masih punya cinta, tapi karena ia punya hati yang masih mengenal kata manusia. Sore itu, Kirana berdiri di luar kamar. Ia mengintip dari balik kaca. Bu Lastri sedang tersenyum sendiri sambil memainkan boneka kain. Matanya sudah sayu, tubuhnya semakin ringkih, tapi wajahnya terlihat damai. Perawat menghampiri Kirana. "Ibu ini sering menyebut nama Ibu Kirana. Loh," katanya, "dia punya menantu yang paling baik sedunia. Tapi entah siapa, dia bilang menantunya sudah lama hilang." Kirana hanya menunduk. Suaranya pelan, nyaris seperti doa. "Kalau bisa, jangan bilang siapa saya. Biar dia tenang dengan versinya." Ia pergi tanpa pamit. Tapi kali ini bukan karena diusir, melainkan karena ia sudah tak ingin tinggal di tempat yang membuatnya lupa bahwa ia layak bahagia. Suatu sore, saat matahari menggantung redup di ufuk barat, Kirana datang ke panti jompo dengan membawa setangkai bunga kamboja putih dan sehelai syal rajut tangan sendiri. Ia masuk pelan ke kamar Bu Lastri, yang sedang duduk di kursi roda menatap jendela. "Ada yang datang, Bu," sapa perawat. Bu Lastri menoleh. Kali ini, ia mengenali wajah di hadapannya. Matanya mulai berkaca, dan bibir yang keriput itu bergetar. "Kirana." Suasana hening. Hanya terdengar suara burung gereja di kejauhan dan detak-detik jam di dinding. Kamu masih datang. Setelah semua yang ibu lakuin, setelah semua hinaan, umpatan, kamu masih datang." Ia menangis. Tangis itu bukan sekadar sedih, tapi seperti air mata dari sumur penyesalan yang sudah mengendap terlalu lama. "Aku malu, Nak. Aku terlalu jahat. Aku gak pantas dirawat sama kamu. Aku mau pulang. Aku mau mati di rumah. Tapi bukan sama kamu. Aku gak pantas. Aku takut lihat kamu tiap hari. Takut lihat mata yang pernah aku hancurkan." Kirana tak menjawab seketika.
Ia duduk pelan di kursi di sampingnya, menatap keluar jendela. Lalu dengan suara lembut, ia berkata, "Bu, maafmu bukan buatku, tapi untuk dirimu sendiri. Aku sudah memaafkan ibu sejak lama, tapi aku gak akan lupa. Dan aku juga gak akan pura-pura jadi anak ibu yang dulu. Aku datang bukan karena aku menantu ibu, tapi karena aku manusia." Bu Lastri terisak, menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. "Aku kehilangan semuanya. Kirana, anak-anakku, suamiku. Damar gak pernah balik lagi. Aku tinggal sendiri di rumah, sampai dapur itu roboh, sampai aku gak bisa bangun dari lantai. Dan kamu yang datang," ia menatap Kirana. "Kamu yang paling sering aku hina, kamu yang aku usir." Kirana hanya tersenyum tipis. Mungkin Tuhan ingin ibu tahu siapa yang ibu lukai, tapi juga ingin ibu tahu bahwa cinta yang ibu buang tidak pernah ikut membusuk. Ia berdiri, lalu memakaikan syal rajut itu ke leher Bu Lastri. "Tetap hangat, ya, Bu." Lalu ia berjalan pergi, kali ini tanpa menoleh. Ia tahu, luka memang tak bisa dihapus, tapi memilih tak membalas adalah kemenangan tersendiri. Pagi itu, matahari hangat menelusup pelan di antara jendela besar butik baru milik Kirana. Tempat itu berdiri anggun di sudut kota, bukan hanya toko pakaian, tapi simbol dari perjalanan yang pernah dipenuhi luka, air mata, dan keberanian. Kirana berdiri di depan butik, mengenakan baju rancangan sendiri berwarna krem lembut. Rambutnya diikat sederhana, namun auranya memancarkan wibawa. Di tangannya, tergenggam tangan mungil seorang anak perempuan berusia 5 tahun. Anak angkat yang ia selamatkan dari panti asuhan kecil di desa tempat ia dibesarkan. Anak itu menatap Kirana dan bertanya polos, "Bunda, kenapa kita kasih nama butik ini Rumah Kirana?" Kirana tersenyum. "Karena dulu Bunda gak punya rumah yang bisa buat Bunda nyaman. Sekarang Bunda bikin sendiri. Buat Bunda, buat kamu, buat semua perempuan yang pernah ngerasa dibuang." Ia menunduk, mengecup kening anak itu dengan lembut. Di depannya, butik itu memiliki jendela kaca besar yang menghadap langsung ke jalan. Di dalamnya, desain busana muslimah terpajang rapi, dengan kain-kain hangat dan tulisan kecil di sudut ruangan. Kekuatan tak selalu berteriak. Kadang ia menjahit dalam diam. Lalu Kirana mendongak, menatap langit. "Dulu, aku cuma gadis yang numpang hidup. Sekarang, aku tuan rumah dari hidupku sendiri. Tak ada lagi air mata, tak ada lagi luka yang belum sembuh. Yang ada hanya kedamaian dan cahaya." Ia menggenggam tangan anak itu lebih erat. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, Kirana tak lagi merasa sendirian. Ia telah memilih jalannya sendiri, dan tak akan pernah menyesal. Kini, Kirana dikenal sebagai inspirasi nasional. Wajahnya kerap muncul di majalah bisnis, seminar perempuan, dan iklan pemberdayaan. Tapi bagi dirinya sendiri, ia bukan bintang. Ia hanya perempuan yang memilih untuk tidak tenggelam. Ia tak sekadar membalas. Ia membuktikan bahwa perempuan bisa bangkit dari lumpur kehinaan dan duduk anggun di tahtanya sendiri, bukan karena pria, bukan karena belas kasihan, tapi karena keberanian untuk mempercayai dirinya sendiri. Dulu mereka menghinanya karena miskin, karena diam, karena tak punya suara. Sekarang,
Suaranya menggema, tak dengan teriakan, tapi dengan keberhasilan yang tenang. Dan Kirana tidak menoleh ke belakang, karena pembalasan terbaik bukanlah kemarahan, tapi kehidupan yang jauh lebih baik dari mereka yang pernah merendahkannya.